pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Buni mengharap kalian semua masih dalam lindungan kasih Tuhan, ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Yang akan kita bahas bersama adalah pelestarian makhluk hidup, meneruskan pembelajaran sebelumnya, ya. Yuk kita mulai. Pentingnya pelestarian makhluk hidup. Anak-anak, coba kita bayangkan jika tidak ada tumbuhan atau hewan. Kira-kira kita sebagai manusia ini bisa bertahan hidup atau enggak ya? Yuk coba, apa pendapatmu? Boleh nanti kalian tulis di komen ya. Oke, anak, faktanya keberlangsungan hidup manusia tergantung sepenuhnya pada ketersediaan tumbuhan dan hewan yang ada di habitatnya masing-masing. Jika tumbuhan mati, kita bisa kekurangan oksigen. Jika banyak hewan mati atau punah, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita yang berasal dari hewan. Itu fakta anak-anak ya, tidak bisa kita pungkiri itu. Jadi manusia tergantung pada tumbuhan dan hewan. Baik, mari kita lihat bahwa kita ini tergantung kepada tumbuhan dan hewan. Ya, pertama adalah untuk bernapas. Kita membutuhkan oksigen untuk bernapas. Coba kalau tidak ada tanaman, kita tidak bisa mendapatkan oksigen untuk pernapasan kita. Kalau dibuat guyonan gitu ya anak-anak ya. Seandainya tanaman itu ngambek gitu, 1 menit saja itu, tanaman itu nggak mau mengeluarkan oksigen. Apa ya yang terjadi dengan kita sebagai manusia? Wow, heboh kan? Baik, salah satu bukti bahwa kita tergantung pada tanaman. Selanjutnya, ya kita memerlukan nutrisi yang berasal dari tanaman. Salah satunya adalah ini Pak Buni gambar jus ya, berasal dari wortel. Masih banyak contoh lain yang bisa kalian dapatkan dan kalian alami di rumah masing-masing. Baik, selanjutnya, nah ini dia makanan. Jadi kita butuh makanan. Tanpa dihasilkan oleh tanaman, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan makan kita sehari-hari. Sekali lagi, ini bukti bahwa kita tergantung kepada tumbuhan dan atau hewan. Mari kita lihat selanjutnya. Nih, pakaian kita. Jika kalian menggunakan atau memakai pakaian kulit, maka kalian akan membutuhkan kulit binatang. Yang umumnya kita pakai adalah kulit dari sapi atau kerbau, ya. Yes, ini juga jaket. Ini dompet. Ya. Dompet ini juga terbuat dari kulit. Ini juga bukti bahwa kita butuh hewan. Teruskan. Nah, ini dia sepatu. Sepatu ini juga terbuat dari kulit. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa kita memerlukan atau butuh hewan. Lanjut anak-anak. Selanjutnya adalah hewan langka yang ada di negara kita. Maksud Pak Boni adalah bahwa faktanya memang sudah ada hewan-hewan langka yang ada di negara kita. Kita lihat. Ada. Terdapat pelestarian hewan badak di Taman Nasional Ujung Kulon. Itu dilakukan karena memang hewan ini sudah langka, ya. Dan oleh karena itulah pemerintah mengambil sikap untuk melestarikan hewan ini. Nah, ini juga langka, namanya komodo, ya, pasti kalian sudah kenal. Ini reptil terbesar ya yang ada di negara kita. Bisa jadi ini reptil terbesar di dunia. Baik, selanjutnya adalah, nah ini dia, ini adalah jalak Bali. Ini juga sudah langka ya anak-anak ya. Nah yang berikutnya ini adalah, nah kalian pasti tahu semua ini ya. Ayo apa? Yep, ini adalah orang hutan ya.
Yang ini adalah apa Nana? Khas dari Irian atau Papua? Iya, Cendra Wase. Ini semua langka. Kelangkaannya apa? Ya, pelajaran minggu yang lalu sudah kita bahas bersama ya. Karena ulah kita cipta juga, yaitu perburuan yang merajalela. Baik, kita teruskan anak-anak. Selain hewan yang langka, tumbuhan di Indonesia juga sudah ada yang langka. Ya, mari kita lihat. Nah, masih ingat ini tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman cendana. Ya, dari NTT itu banyak sekali. Ini juga sudah hampir punah karena harganya juga yang mahal, maka banyak diburu oleh manusia. Sayang pertumbuhannya ini lambat, ya, tidak sesubur, tidak secepat tanaman-tanaman yang lain. Kita lihat yang lainnya. Yes, ini black orchid atau anggrek. Ini langka sekali. Menurut berita yang Pak Buni baca, ini adanya di hutan Kalimantan ya, anak-anak ya. Tapi barangkali sekarang sudah bisa dikembangbiakkan atau dibudidayakan di tempat-tempat pertanian. Syukur kalau misalnya bisa anak-anak ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini juga termasuk tanaman langka. Masih ingat ini tanaman apa? Ya, ini adalah bunga bangkai. Nah, yang ini ya, ini adalah Rafflesia arnold. Itu semua adalah contoh tanaman di Indonesia yang sudah langka, anak-anak ya. Selanjutnya adalah upaya pelestarian. Ya, upaya pemerintah menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan langka adalah dengan mengadakan perlindungan hutan. Perlindungan hutan antara lain pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan hewan liar. Perlindungan hutan ini merupakan usaha untuk ya, yang A, mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Yang B, mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat, dan perseorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, serta bagian-bagian yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Ya, dan anak-anak, untuk melaksanakan upaya perlindungan hutan tersebut, maka dibangunlah kawasan hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terdiri dari kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam. Apakah hutan suaka alam itu? Ya, hutan suaka alam adalah hutan yang mempunyai fungsi sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya dan sebagai wilayah penyangga kehidupan. Penyangga kehidupan artinya harus mampu memenuhi kebutuhan makhluk yang hidup di dalamnya. Kawasan suaka alam dibagi menjadi dua wilayah, yaitu cagar alam. Mempunyai ciri berupa tumbuhan, hewan, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berlangsung secara alami. Beberapa contoh cagar alam yang ada di Indonesia dapat kita lihat berikut ini. Ya, silakan baca anak-anak. Cagar alam Pulau Besar itu di Sumatera, cagar alam Krakatau di Sumatera, cagar alam Rimbo Pantai itu di Sumatera, cagar alam Kendawangan di Kalimantan Barat, dan sampai yang keenam ini. Nah, ini contoh yang Pak Buni berikan kepada kalian, cagar alam ya. Ya, ini juga contoh cagar alam.
Sekali lagi, ini semua upaya pemerintah untuk melestarikan alam atau tumbuhan dan hewan di negara kita. Melihat betapa pentingnya itu semua untuk kehidupan kita bersama. Baik, kita lanjutkan. Suaka marga satwa mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan jenis hewan bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Untuk kelangsungan hidupnya dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Beberapa contoh suaka marga satwa di Indonesia dapat kalian lihat berikut ini. Ya, suaka marga satwa terusan dalam di Sumatera. Iya, suaka marga satwa Padang, bagian Sumatera. Suaka marga satwa Karanggaling, Langkat Timur, Laut Sumatera. Suaka marga satwa Pleiahari, Kalimantan. Dan suaka marga satwa Danau Sentarum di Kalimantan. Sorry, ini Kalimantan anak-anak ya. Ya, ini Pak Buni berikan contoh keadaan atau foto dari jepretan suaka marga satwa ya. Ini pusat ekosistem gajah di Sumatera, di Lampung ya, paling banyak itu juga ada sekolah gajah di sana, Kambas namanya. Baik, ini juga suaka marga satwa di Muara Angke, ini dekat Jakarta ini anak-anak ya. Ini lihat, ini juga untuk melindungi habitat dari hewan-hewan yang ada di foto ini. Baik, kita teruskan anak-anak. Hutan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu. Fungsi utamanya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawatan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hutan ini terbagi atas 3 wilayah, yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Mari kita lihat. Nah, ini Taman Nasional, merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem wilayah. Sistem wilayah ini terdiri atas wilayah inti dan wilayah lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, yang kedua ini Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam terutama dimanfaatkan untuk koleksi tumbuhan atau hewan, baik alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli. Taman hutannya dibuat untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan. Contohnya ini, bisa kalian lihat ini, Taman Hutan Raya, yaitu Kebun Raya Bogor di Jawa Barat ya. Nah, ini yang terakhir adalah Taman Wisata Alam, adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan tumbuhan, hewan, maupun keindahan alam yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Kalian lihat ini, contoh wisata alam dan lokasinya. Kita teruskan. Informasi tambahan anak-anak. Taman Nasional Ujung Kulon dikenal sebagai rumah himpunan badak Jawa yang masih ada. Keindahan flora Ujung Kulon menarik karena penutupan kembali oleh ledakan Krakatau yang mengirim gelombang laut yang menghancurkan semenanjung. Hutan dataran rendah ditumbuhi banyak rotan dan palem, dan terdapat daerah hutan pinggir pantai dan bakau yang sangat indah. Yang lebih menarik adalah tempat pulau kelompok Krakatau. 3 pulau merupakan sisa gunung api asli, sementara keempat anak Krakatau muncul 45 tahun setelah meletus dan menyediakan laboratorium alam yang menarik kepada para ahli botani untuk mempelajari pola perpindahan pulau baru tersebut. Ini adalah hewan khas yang dilindungi di Ujung Kulon itu. Sampaikan sampai di sini pembelajaran kita tentang pelestarian alam.
Buni mengharap kalian semua bisa memahami, terutama bagaimanakah kalian bisa ikut ambil bagian secara sederhana dalam kehidupanmu sehari-hari untuk melestarikan alam. Tindakan-tindakan sederhana itu sangat penting untuk kelestarian alam di negara kita. Baik anak-anak, Pak Buni ucapkan terima kasih karena semangat kalian belajar pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Terakhir, Pak Buni ucapkan juga terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan atau share. Sampai jumpa di lain kesempatan.